Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para jamaah yang tergabung dalam Jama'iyah Sa'adatul Qawabin ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini, saat ini ditakdirkan oleh Allah punya waktu, punya kesempatan untuk hadir di dalam majelis taklim ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikehendaki, diharapkan oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya, manusia yang baik. Terus kebaikan itu hampir diperebutkan oleh seluruh manusia. Kabeh yang itu kepengin dadi wong sing apik. Lan Gusti Allah nggih maringi dhateng tiyang niku kesayangan, kebaikan karena kasih sayang dan rahmatnya Allah. Dipun paringaken kebaikan itu. Cuma di setiap kali kebaikan Allah kepada manusia, diberikannya kebaikan oleh Allah datang menungso, niku selalu enten tondo, dengan tondo hadir. Jadi ketika wong niku dikehendaki kali Gusti Allah niku api, niku sekaligus bersamaan dengan itu Allah maringi tetenger tondo, tetenger kayak tenger. Bukan tengar-tengar nih, ini kayak tengger. Bahwa seseorang itu dikehendaki kali Gusti Allah baik, itu kali Gusti Allah dipun paringi Allah. Dan tanda itu kalau dihitung di dalam Quran dan hadis tidak kurang dari 4 tanda yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau uang itu dikehendaki kan Gusti Allah api, itu dikai tondo sekawan. Catatan kamu, no pasar tak omong. Yang nomor 1 tandanya, seseorang itu dikehendaki, dikarepaken kali Gusti Allah itu dadi wong api. Setunggal. Niku dipun semangataken untuk paham dhateng ilmunya Allah, seneng bermajelis taklim. Dados tandane tiyang niku dikersakaken Gusti Allah niku api, niku semangat untuk belajar, memahamkan dirinya dan akhlaknya.
Ketika bicara ilmu semangat, luwi-luwi ilmu sing didamel nyelametaken dhek dari dunia sampai akhir. Pundi dalile begitu. Kok enten kalimat seperti itu? Saking Abdullah ibnu Amr bin As, putrane Amr bin As itu namanya Abdullah. Ini sahabat Rasulullah. Beliau mirengaken dawuh Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh dua perawi hadis, namanya muttafaq alaih, Saikhoni guru menika Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis menika hadis yang kedudukannya sahih. Dawuhipun Gusti Allah Kanjeng Nabi, mayyuridillahu bihi man sopone wong yurid kang dipun karepaken. Sapa sing ngarepaken? Sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man seseorang itu yang dikehendaki Allah baik, khairan itu kebaikan. Jika Allah berkehendak seseorang itu menjadi manusia yang baik, maka ciri khasnya yufaqihu fid din, dirinya memahamkan di dalam urusan agama. Berarti semangat untuk belajar, semangat untuk bermajelis taklim. Bahkan diberikan jaminan oleh Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan dari rumahnya menuju perjalanan untuk yaltamisu, menyentuh keinginan, punya harapan ilman terhadap ilmu, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah memberikan kemudahan jalannya untuk menuju surga. Jadi mencari tok itu sudah jaminannya adalah surga. Si durung paham, pokoknya seneng tok, modal itu seneng oleh ilmu. Itu oleh Allah dipermudah jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas itu kondo. Kalau diwalik, kalau kita ini sudah merasa semogi terhadap ilmu, cuek, paling sih diomong lah, bahkan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, menurut tok halal, api, surga, mata. Kalau ngentai itu bakhil lah, bakhil. Terus bakhil itu urusan duit tak. Menyediakan waktunya untuk paham tentang ilmunya Allah. Lu kok gak gelem bisa? Bakhil ya. Padahal kalau bakhil ini diancam oleh Allah. Bakhil terhadap dirinya, bukan kepada orang lain. Wa amma man bakhila wastaghna, apa wastaghna? Istaghna saking kalimat ghaniyun, kaya. Istaghna niku mekaya, semogi, gak suki tapi kaya wis semogi. Tapi semoginya terhadap hidayah dan petunjuknya Allah. Luwe. Kalau semogi terhadap hidayahnya Allah, akhirnya sudah butuh hidayah, terus membakhilkan waktunya untuk memahamkan kepada agama, wakat gababil husna, dan ujung-ujungnya yang diyakini itu hanya yang terlihat oleh mata. Seperti pokoknya menira akhirat itu aduh
mau cari koyo buru-buru wae panitia akhirat tadi. Maka dalam husn apa yang terjadi? Fasadu yassiruhu lil usra dan yusra dan usra, maka dia akan sulit untuk memperoleh kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur hari ini di malam ini, yang bersyukurnya kita semuanya diberikan senggang waktu oleh Allah, meskipun panjenengan sadar banyak berbagai macam kegiatan, kemudian masih tetap utuh semangat untuk yufaqihu fiddin, berarti ada kehendak Allah dalam panjenengan untuk menjadi orang yang baik. Kira-kira paham apa terbaik? Paham apa terbaik? Jadi itu mau terbaik, semangat. Haleluya. Semangat. Mungkin makan bakas nasuatu ribat di sini kuat di mata. Di dua tahun ini terkenalnya lebih dari apa nih? Sisi itu enggak loro. Yang kedua, ketika seseorang itu dikehendaki oleh Allah untuk api, dhahabu bisyarabi dunia wa karamatil akhirat, dunianya api, kuburannya api, akhiratnya api. Dunianya berbahagia, kuburannya bercahaya, akhiratnya masuk surga. Ciri yang kedua adalah istiqamah di dalam kebaikan. Ini bicara istiqomah dalam kebaikan ini koyoke enteng yo ambil, tapi abot praktek abot praktek. Jadi istiqomah dalam kebaikan. Maksudnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza arada tatkala ngarepaken, arada niku iradat berkehendak sapa Allah Gusti Allah bi abdin kalawan kawula terhadap siji menungsa khairan api istakmalahu, maka Allah mempekerjakannya dia, memperlakukannya kepada dia manusia ini. Allah memperlakukannya istakmalahu. Wakila, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah mendekat, jika Allah berkehendak terhadap hambanya baik, maka hamba itu dikerjakan oleh Allah. Maka sahabat bertanya, faqila yastakmiluhu, ya Rasulullah, apa itu kok diperkerjakannya? Allah memperlakukannya itu maksudnya bagaimana? Ya Rasulullah, faqala Rasul, maka Rasul mengisyaratkan yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Yuwaffiquhu, maka dia diberikan taufik. Yuwaffiq, Allah berikan taufik, tidak hanya sekedar hidayah, tapi taufik. Apa taufik itu? Hidayah dan taufik itu mirip, tapi tidak mirip, tidak sama. Hidayah adalah petunjuk. Sholat itu adalah hidayah, yang artinya petunjuk bahwa yang namanya ibadah sholat itu api. Siapa yang tidak menyatakan api? Tapi belum tentu seseorang itu diberikan kemampuan
untuk melakukan ibadah sholat. Taufik itu adalah hidayah yang di dalamnya ada kemampuan, diberikannya kemampuan oleh Allah. Sedekah itu api, tapi ketika seseorang tidak mendapatkan taufik, dia bisa bersedekah. Ya gue bisa, api, tapi gak bisa sedekah. Koyok tangane bobote pirang ton ngoten, ngabot, ati ngweno iki. Koyok kepling ngoten lho. Nah, taufik itu artinya kemampuan seseorang. Allah berikan kemampuan li'amalin salih untuk melakukan amal soleh qablal maut, sadurunge mati. Dulunya tidak rajin ibadah, enggak pernah. Tahu-tahu dadak oleh seminggu gencar sholat jamaah wae, majelis taklim wae, dadak mari ngono terus mati. Hal keadaan seperti itu berarti baik, apik atau itu. Wong sadurunge mati melakukan satu kegiatan amal soleh yang kemudian dirutinkan, masih rutinnya bursa seminggu. Dan terus kalimat istakmalahu ayyastamiluhu, Allah memperkerjakan, dikerjakan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk beramal soleh sadurunge mati. Hal ini dimaksudkan agar kita seluruhnya ini tidak gampang menghakimi seseorang yang belum melakukan kebaikan ibadah. Untuk dihukumi, sapa ngerti oleh sami musa belum mati tak api. Wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Quran apa tadi? Surat apa Pak? Maca. Wis sekarang ini. Apa? Was-samaa'i wat-tariq an-najmu as-sakib in kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini as-sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi qadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir rajm wal 'ardi dhatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida terus famahil kafirina amhilhum ruwaida. Allah berikan tendang kepada mereka yang kafir, barangkali seminggu kas taubat istiqomah mari ngono mati. Terus ciri khas orang yang digendaki oleh Allah baik itu mudawamah istiqomah di dalam kebaikan meskipun dosa itu masih kasar minggu sak jam tok pas sholat nggak mati wapi. Makanya musibah ini tidak hanya berlaku kepada orang yang api-api tok. Kalau orang jahat tidak kemudian mendapatkan musibah, itu ya kehendaknya Allah. Kemudian orang diri kehendaknya Allah. Maka ketika dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan sebelum meninggal dunia, berarti dia dikehendaki dari Gusti Allah itu mendapatkan taufik. Berarti orang itu dikehendaki itu ciri khas yang kedua. Tapi kan kamu
Jadi ciri khas Gusti Allah berkehendak apik iku siji senenge. Nomor loro istiqomah dalam kebaikan amal soleh. Sing nomor 3 niku diberikan kelemah lembutan tawadhu. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhalahu ar-rifqa. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, jikalau Allah berkehendak kepada hambanya, keluarganya, satu unit sosial yang terkecil, dirinya, istrinya, istri, suaminya, anaknya, bapaknya, ibunya, satu rumpun sosial yang terkecil keluarga, kalau dikehendaki baik, maka adkhala alaihim, adkhala mengko mlebokno sapa Allah alaihim dalam keluarga itu, pada dirinya itu ar-rifqa. Ar-rifqa itu lemah lembut. Sebagai suami menyayangi istrinya, istri menghormati suaminya, anak bakti kepada orang tuanya, orang tua menterbiah, memberikan pendidikan, nuturno ndi bener, ndi apik, ndi salah nanggone anak iki rifqa. Kalau ono diri kita, keluarga kita adalah punya jiwa sifat lembut, mengerti kedudukannya. Aku ini jadi apa? Jadi sopo saya. Kalau kita kedudukannya bapak, orang tua, berarti menterbiah, memberikan pendidikan kepada anak. Lebih-lebih tentang akhlak kita kepada Allah, menanamkan tauhid, menanamkan akidah, menanamkan cinta kepada Rasulnya, menanamkan bagaimana hubungan terhadap sesama manusia, akhlak, utamanya akhlak, maka itu ciri khas kita dikehendaki oleh Allah apik. Jadi ciri khas wong dikarepno Gusti Allah apik, punya sifat ar-rifqa. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa. Napa ar-rifqa niku? Pamaja napa ar-rifqa niku? Rafiq. Makanya ada orang Muhammad Rafiq, lemah lembut, kelembutan. Kelembutan itu berarti dia apa-apa nggih, boten ngoten. Maksudnya kelembutan itu tahu posisinya masing-masing. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Gak meneng, aku lemah lembut, tawadhu aku, gak begitu maksudnya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, diluruskan. Anak, istri kepada suami, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, semuanya menjadi satu kesatuan lintas sektor. Masing-masing person ini membentuk satu komunal, sebuah komunitas yang seluruhnya itu taat kepada Allah. Itu rifqa. Yang terakhir mukadimah yang terakhir, jadi khasnya Allah berkehendak baik kepada hambanya, maka diberikan tanda hamba itu selalu diberikan musibah. Cocok ya Pak Udah. Ketika seseorang ini diberikan musibah, berarti di situ Allah berkehendak baik. Kira-kira cocok nomor dan baik. Sepintas saya nggak cocok. Berarti apa diri dipersulit, gelek duit, ngomong wah Gusti Allah tidak main begitu. Wong ayat yang kan Ba'dal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
Jika manusia itu diberikan sesuatu yang diinginkan, kedudukannya mulia, hartanya merajalela, pakai duit, punya kekayaan yang luar biasa, maka di dalam hatinya yaqulu matur dalam hatinya Rabbi terhadap Tuhannya, akraman Allah berbuat baik anda, Gusti Allah memuliakan awakku. Itu sifatnya menungso hadirin. Sifatnya menungso itu kalau seluruh keinginannya dituruti kabeh, itu tahu-tahu menghakimi Allah itu maha baik. Tapi kebalikannya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi dhuwure akraman misore apa? Ahanan. Jikalau takdirnya merujuk kepada sulitnya untuk mendapatkan harta, awake loro, ngomong gak dipercaya, dunya iki koyo suwempit, loro saya dari siji, faqadara alaihi rizqahu, rezeki ini menyempit sampai sulit. Apa yang terjadi dalam pikirannya? Wa yaqulu matur sapa wong sing dipersulit rezeki ini, gak duwe karir, gak duwe jabatan, gak duwe sulit kabeh. Wa yaqulu Rabbi, maka dia berkata dalam dirinya, Rabbi Gusti Allah ini lagi menggunakan, lagi tidak berusaha. Itu sifat menungso. Tapi ternyata di balik itu seluruhnya, ketika Allah berkehendak baik kepada hambanya, justru Allah turunkan, kirimkan musibah. Jadi ketika kita ini mendapati musibah, maka ingatlah, sadarlah, pahamlah bahwa Allah berkehendak baik. Tidak harus kepada orang yang baik saja, yang ahli ibadah, termasuk terhadap orang-orang yang jahat pun. Ketika orang jahat itu kok dapat musibah, ini dolan nanggone opo ngono, kemaksiatan, di tengah perjalanan kecelakaan, akhirnya sikile cuklek gitu kan. Kira-kira nyampe nggak tujuannya dulu, kalau nyampe berarti Allah berkehendak baik. Kepada orang yang jahat itu pun berkehendak baik, meskipun itu berupa musibah. Kenapa demikian? Musibah itu datang agar dia berhenti dari melakukan kemaksiatan. Yang kedua, menambah yang namanya pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi yang jahat. Tapi bagi yang ahli ibadah diberikan musibah, ingat musibah itu adalah meningkatkan derajat kita ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa musibah ada, wajib ibadah. Ini semua ibadah kok, masjid terus saya. Jaga seorang musibah wae. Ingat bahwa musibah itu kehendaknya Allah baik. Allah meningkatkan kualitas dan kelas kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini kan artinya sahabat ngulang itu. Kalau hadis mana hadis ini? Hadis sing terakhir itu, man yuridillahu bihi khairan, man sapane wong yuridillahu kang dikarepaken sapa Allah, khairan bihi kelawan wong, kelawan man iku mau khairan api, tusib minhu, maka Allah berikan musibah minhu daripadanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk api, maka Allah berikan teguran berupa musibah.
Itu tidak pandang wong itu wong apian apa wong jahat. Tetap hukumnya musibah itu baik bagi wong jahat dan lereng. Dan Allah nyepura dosa-dosane bagi sing api meningkatkan derajatnya ketika di dalam surga. Paham ngoten lho. Jadi bagi yang baik, kok sing musibah baik meningkatkan kelasnya sampai di surga. Karena surga itu berkelas. Ono kelas misoran. Tapi jari orang kerjaya misal-misal ini pokok surga, pokok ini suarga daripada berbu rokok gitu. Oke, ya sapopo ember-emberan gitu kok suarga. Itu jadi dasarnya kan hadirin semua tempat-tempatnya ada dasarnya. Dari pertama cinta kepada ilmu, paham kepada agama, kemudian istiqomah, begitu juga selalu hatinya lembut itu bukan menjadi menungso sing lemah, bukan longak-longo ae bukan, tapi tahu posisinya di apa ya. Dan yang terakhir itu selalu mensikapi musibahnya Allah itu dengan positive thinking. Ketika orang itu jahat berarti dia mencegah, Allah berkehendak mencegah dari kejahatannya, termasuk mengampuni dosanya, dan bagi orang yang baik meningkatkan derajatnya ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada nasorul ibadah. Maka lebih tinggi Pak Mehmet. Nomor 1 lagi. Udah banget Samia. Oh, berarti nasihatnya kedua. Nggih. An Abi Bakri. Nggih ta? Nggih. An Abi Bakri. Saking sahabat Abu Bakar. Nggih. As-Siddiq. Oh, nggih. Pun ketemu dengan Pak Arif. Pun ketemu kali. Ini apa panggil ini? Panggil. Ini panggil. Mari kan. Kalau ini yang satu kali ini. Kita berubah duit. Kita jadi kalau pagi itu sendiri bagi itu hilang kayak mari kok pulang ini itu lagi dia bersih An Abi Bakrin saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mugi ngridhoi sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Bakar. Dawuhipun nasihatipun Abu Bakar salasun utawi perkara telu. Salasun utawi perkara telu. Iku la tudroku ora ditemu apa salasun bisa lasin kelawan kahanani telu ai salasu bisolin tegese utawi telu pira-pira perkara la tutlabu iku la tutlabu ora bisa diluru bisalah sati opo salasu opo telu khisal perkara telu asya'a kelawan telu pira-pira perkara pasti panjenengan kapaham pasti udah
Apa maksudnya? Dados ana perkara telu. Perkara telu iku diobati karo perkara telu gak iso waras. Ngoten. Umpamane enten tiyang susah iku krana luwe. Dadi dikeki sego karo iwak. Sampai ngarep yo umpamane ngoten ya. Kira-kira luwe ini ilang apa mboten? Ilang apa mboten? Nah, ilang. Nah, ini dimaksudkan ini ana telu perkara dikeki obat telu tetep gak ilang, ngoten lho maksudnya. Gak bisa ilang. Kaya ini mau luwe, begitu ketemu panganan kan luwe ini hilang. Nah, berarti gak cocok. Ini kayaknya perkara telu, tapi begitu dikeki obat ini, telu ini tetep gak hilang. Ngoten. Nomor setunggal al-ghina iku soge. Ana wong ngarep-ngarep soge tapi diobati bil muna kelawan ngarep-ngarep tok. Berharap tok. Kapan yo tekoni duwe yo kapan yo wiritane datanglah kekayaan. Nek wiritan ae. Gak gelem ikhtiar lan usaha. Kira-kira sak sugih ora? Lho saged, iku maksude, ngoten lho. Dadi babagan harta itu gak cukup hanya sekedar diharap gak bisa, harus dikerjakan. Makanya sampai kerja itu hukumnya wajib. Karena urusan harta itu gak bisa bilmuna kelawan arep. Al-fala yaksulu al-ghina bil amani. Fala yaksulu mongko ora hasil apa al-ghina soge. Tidak akan datang yang namanya soge itu bil amani kelawan hanya mengharap. Kira-kira tak kono mboten Pak kalau duit yang harap-harap itu nanti kiri wong sampe ya yo. Sampai nyunyut pada ini. Ngoten hadirin terus sahabat Abu Bakar ini. Jadi jenengan kalau kepengin sugih harap-harap, harap-harap. Jadi ikhtiar dan usaha. Dan ingat bahwa yang namanya kekayaan dan lain sebagainya itu bil kismati minallahi ta'ala. Kismati itu termasuk tidak bisa lepas dari takdir dan ketetapannya Allah. Makanya babakan sugih orang kena direni. Ya kadang-kadang sugih sama warisan, karena bapak ibu sugih, bapak sugih. Lu kok oleh warisan akeh direni, sama kok enak kali oleh. Wong memang dikismat di Allah Ta'ala tuntunan Gusti Allah. Memang bukan. Dan itu bisa terjadi di masyarakat hadirin. Ono wong melarat, akhirnya tidak dimantu kalau wong sugih, akhirnya jadi sugih. Ya semua nasibnya. Makanya kaji, kan yang sing kaji nasib, kaji nasab, terus yang akhir kaji apa itu? Kaji nisab, ono nasib, nasibnya memang ini. Ya waktu ini mau dimantu wong sugih, akhirnya diajak ngomong menikah nasibnya. Kalau nisab memang ketentuannya wis ngoten. Karena wis duwe-duwe. Terus tidak bisa yang namanya kekayaan itu hanya sekedar diharapkan. Sing nomor kali wasababu lan sifat nom. Sabab nom pemuda bil khisab di kelawan pacar. Kertas pacar, umpamanya rambutnya putih terus diganti ireng, apa lo ngomong Asmir. Jadi wis digarap kita Abu Bakar. Orang iso
wong iki apa wis tuwa balik enom, apa wis tuwa dadak terus kepengin balik enom disembelih ya tetep tuwa wae. Ngoten lho. Mas yo ireng, tapi wis 17 pintu maksude undure keras bibire kan doa ya iso tadi. Ngoten lho maksude. Dan terus kalau sudah yang namanya kepingin duwe jiwa awak ngenom maneh dengan model dioperasi diapa wis tetep bisa. Bisa itu sunatullah. Fala yaksulus as-sababu mongko ora hasil apa enom usia muda bikhiso bisyari kelawan nyemir rambut macar rambut. Jadi saya iso obat ono poe wis tuwa kali kados jenengan iki dikon balik maneh umur 15 tahun itu obate nopo enten nopo sampai pulau ini eling hampir 20 tahun yang lalu dan pada kubure jembar kuburannya wafarallahu dhunubakum wa wasi'at khalaqu fa'akhir nuzulahu belum ada jamaah hampir 20 tahun yang lalu niku supermarketnya itu telulas semua itu lah ukuran yang berkaya suge masuk wong toko swalayannya itu 13. Lho ngoten suatu saat pas ngajinya itu lho bisi kula Ustaz. Kula niki kula umpamane maringi tuku kula setunggal sak isine asal kula bali umur 100 tahun mari. Nah tujuane nopo lho Pak kalau jenengan bali mari umur 100 ya rapi. Kula gak sing nom iso kula. Lho ngoten pikiran ini. Terus kula yang mau menjawab ini. Kira-kira saged ta? Masih dikei toko siji. Kira-kira saged ta Mas? Ngoten saged. Kalau wis tuwa ya tetep tuwa. Masih kalau kabeh kuwi kaya iso balik umur 100. Nah kula langsung punggel potong ae napa obat kalau jenengan umur 100 napa ya jenengan mau karepaken kita rabi la ilaha illallah. Kepingin duwe bojo misale mare keinginan itu insyaallah. Yo nyakal lho omongan. Ya kan bisa. Kan bisa. Niki enten maksud iki Abu Bakar iki enten maksud ini. Nggih. Terakhir itu maksudnya. Wasihhatu bil adwiyati lan siha kuwarasan bil adwiyati kelawan pesti kali tombok alias obat. Jadi gak mestekno wong iku lara ngombe obat mesti waras. Pada taksil wasika mengora hasil kewarasan binafsil adwiyati kelawan awak dhewe tombo iku pil iku obat iku bal bisifaillahi ta'ala balik justru sejatine sifaillahi ta'ala oleh marasaken sapa Allah Gusti Allah. Akeh wong lara ngombe obat ora waras. Berarti sejatine sing marasno niku obat niku napa Gusti Allah? Gusti Allah. Nah, kula jenengan niku kudu punya keyakinan, keimanan ke sana. Ojo meyakini obat itu hanya sekedar wasilah lantaran mawon tidak menjadikan jaminan kepastian. Jadi ono perkara telu sehat enom sugih iku gak ono tambane gak ono obate. Itu seluruhnya adalah dunia hadirin. Dunia ini adalah pasti yang kita tinggalkan dan yang kita hadapi adalah kenyataan kehidupan yang akan di akhirat. Seindah-indahnya dunia ya seperti ini itu pasti akan kita tinggalkan. Maka ojo nemen-nemen cintanya kepada dunia.
masih cinta ngopo wae di dunia ini, ojo sampai kebablasan. Sebab dunia ini pasti akan kita tinggalkan, dan kalau sudah kita tinggalkan tidak bisa terulang kembali. Hari ini adalah Sabtu malam Minggu, ora iso Kemis. Saged balik nang Kemis iki. Ora iso. Ya begitulah dunia ini berjalan, selalu hilang. Maka dunia ini pasti kita tinggalkan. Ojo mikirin buri ae, pikirkan yang ada di depan kita berupa kematian, pindahan. Kita ini pasti akan berpindah dari dunia yang sementara ini menuju ke abadian. Maka persiapkan sebelum keburu kematian. Dawuh Abu Bakar ini, dunia ini nggak ada yang abadi, pasti kita tinggalkan. Istri, anak, rumah, harta, semuanya ini justru yang ada pada diri kita. Dunia ini pergunakan, nikmati untuk kekuatan akhirat. Ojo sibuk mencari wae, tapi tidak sempat menikmati. Cita-cita kepingin punya rumah, begitu punya rumah tidak pernah tidur di dalam rumah. Cita-cita berumah tangga, begitu berumah tangga tidak pernah tidur serumah. Andaikan tidur serumah tidak pernah punya sifat ramah alias bentrokan wae. Siji turu do pawon, siji do teras. Gak pernah ramah. Jadi jangan sibuk untuk mencari, tapi sibuklah untuk menikmati. Nikmati kalau pas sugih ya nikmati. Sugihne iku demi kekuatan kita untuk akhirat. Sehat kita nikmati sehat itu untuk kekuatan akhirat. Begitu juga masa muda kita. Sebab apapun muda, sehat, sugih barang itu tidak bisa kembali. Kalau hilang orang-orang obati. Begitu enom entek ganti tua obat opo ae ora iso balik. Masih yo asale rambutnya putih, dicek katanya Mas Muji, dicek tadi kan, ya rambutnya tok sini kan, tapi tetap mereknya Pitulas Windu. Nopo Pitulas Windu? Pipine untune telas, pipine kan dulu potong. Jadi iso begini. Nah kalau telas itu lucu, masalah orang untune kok. Terus kalau lucunya berarti kalau untune berarti kan balik bagi. Tapi balik kali lihat tuh pada kalau untune kayak lucu, tapi kalau balik di udang-udang ya lucu teman. Tapi kalau untu dan itu udang-udang ya ditampuk gitu kan. Udang-udang utuh dan lucu aja. Jadi ini dunia hadirin, dunia ini pasti kita tinggalkan. Ojo terlalu larut di dalam urusan dunia. Kebaris andaikan kita menghadapi keadaan itu, ya sehat, ya enom, ya sugih, maka pergunakan kekayaan itu demi kekuatan kita untuk menghadapi masa depan kita. Sebab yang belakang ini pasti kita tinggalkan. Sehebat apapun manusia tidak akan mampu mengembalikan hari ini adalah hari Senin kembali kepada hari Kamis. Iso Kamis tapi sesuk manusia. Gak iso balik bikin aneh, bikin dawa, gak iso. Gak bisa kan. Jadi maksudnya Sayyidina Abu Bakar itu tentang dunia tidak ada yang abadi. Maka karena tidak ada yang abadi, jangan terlalu larut mencintai sehingga kita lupa diri, lupa mempersiapkan diri demi masa depan kita yang kekal dan abadi.
Kira-kira paham ya? Terus dunia ini seperti ini, silih berganti hilang. Hari Sabtu ketemu Ahad alias Minggu, hari Minggu menjadi Senin, terus. Begitu Senin, sesakti apapun tidak bisa kembali Ahad, Minggu gak iso. Ngenteni mana minggu yang akan datang, iku kalau awak dhewe bisa ketemu. Kalau nggak ketemu, ya sudah jadi awak, begitulah. Tapi yang jelas adalah masa depan kita, di depan kita. Kita ini diprospek oleh Allah agar selalu menghadap ke depan. Yang itu keniscayaan bagi kita. Keniscayaan. Ojo sampai kita disibukkan dengan urusan dunia yang pasti hilang dunia itu. Kalau kita tidak meninggalkan dunia, ya dunia yang meninggalkan kita. Sehebat apapun dia mencari harta, suatu saat pasti akan dia tinggalkan, atau hartanya yang meninggalkan dirinya. Dulu kaya, sekarang tidak kaya, atau begitu kaya, wakan numpuk, wis akhirnya langsung nyaplok ini. Tetapi gajah aja lumpuk, layak takdir kisah inna ya. Enten lho yang itu pecah, krono suwene ngitung, kuwe durung sempat menikmati, keburu mati. Iku mendingan sing sorongane sak durung mati dadak kena kompli. Ngoten subhanallah. Jadi dunia. Jadi memberikan kabar gembira. Sayyidina Abu Bakar menghadapi dunia ini entengnya lah. Ojo digali apa? Sebab bagaimanapun dunia ini kan kita tinggalkan. Kayak dino ini wau, ini kau Sabtu. Mau tidak mau besok dino. Itu nggak iso nggak guys. Mau nanti hari Sabtu mau aku di kantin mau aku. Pokoknya tetap mana butuh Sabtu. Iso, lakukan putih, dari iso alam. Begitulah. Dijadikan untuk maksud pelajarannya Sayyidina Abu Bakar itu terhadap dunia yang pasti kita tinggalkan. Jangan berlarut kepada dunia yang nyata aja lah, yang ada di depan mata adalah masa depan kita. Itu pikirkan. Makanya seseorang disebut kayis. Kayis itu adalah orang yang cerdas, bukan orang yang gelarnya sampai 3 kilometer. Sekolah iso langit, iso ngilang, ora iso balik, bukan. Orang yang cerdas itu adalah dzikran bil maut, aksaruhum memperbanyak ingatnya kepada kematian. Wa aksaruhum dzikran bil maut wa istidadallah, bukan hanya sekedar ingat, tapi manusia yang cerdas adalah manusia yang mempersiapkan demi kematiannya. Persiapan berupa bekal dan amal untuk kehidupannya di saat dia berada di akhir. Jadi istidah persiapan itu manusia yang cerdas. Jadi manusia yang cerdas itu bukan yang bergelar hadirin, tapi manusia yang selalu cawis-cawis, siap-siap saat dulunya ketekan mati itu selalu persiapan. Ojo sampai kedisian gitu, terlambat. Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Napa niku tembele surat Al-Haqqumut niku. Latarawunnal jahim, kesadarannya muncul akan pentingnya persiapan ibadah ketika dihadapkan pada neraka jahim. Nalikane mau dimasuk neraka baru sadar jenenge ibadah terlambat. Jadi kesadaran kita itu hanya di alam dunia ini. Karenanya pergunakan seluruh fasilitas karunia Allah dunia ini untuk menuju persiapan yang abadi demi kehidupan kita di akhirat, sehingga kita dahabu bisa di dunia bakal di akhirat. Dunianya yo ayem, kuburannya yo bahagia bercahaya, akhiratnya kita masuk ke dalam surga. Meskipun surganya teras-teras
titik. Nah, begitu hadirin. Pokoknya surga. Pak Gun ini mengharapkan surga yang bagaimana? Terasnya, itu apa lah? Mendingan daripada melbu rokok. Nah, semakin hadirin. Terus nasihatnya Abu Bakar itu pun paham dengan maksudnya. Jadi mensikapi dunia itu ojo terlalu nemen. Ingat bahwa dunia itu pasti kita tinggalkan. Terus bagaimana sikap kita? Maka pergunakan seluruh fasilitas karunia Allah itu, sibuklah untuk menikmati dunia. Ojo sibuk hanya sekedar mencari toh. Sibuk reproduksi, tidak sibuk regenerasi. Nah, yang dulu itu. Jadi sibuknya kita itu ya seimbanglah hadirin. Ojo sibuk mencari toh, tapi pergunakan, nikmati, syukuri yang namanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita punya keyakinan bahwa dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kira-kira paham apa tidak? Terus waktu itu pun pembukaan ini kali mukadimah, terus nasihati Abu Bakar. Lalu itu Pamajo, ketika Allah berkehendak baik kepada seseorang, itu diberikan jaminan Pamajo 4 tanda. Jadi distempel batu itu kali Gusti Allah. Tandane wong sing dikehendaki kali Gusti Allah api setunggal. Jadi Allah itu berkehendak api, gak cukup api toh. Tapi Gusti Allah maringi tetenger dari Agun. Tenger itu tanda orang itu api dan dikehendaki kali Gusti Allah api iku tandane yufaqih fiddin, seneng belajar agama. Ketika belajar agama hatinya ayem, tertarik. Tapi kalau orang wong datang alergi karo agama, belajar balah omongan sekolah kalah, sekolah Rasulullah paling yang dibahas yo halal, nek gak halal yo haram wis bener aku muntah aku. Tondo dikapit. Bener. Jadi tondo ini wong setunggal, wong itu seneng belajar, seneng ilmu. Ilmu apa ae? Yang semuanya ilmu itu menghantarkan pahamnya, bahagianya dia demi masa depannya ketika di akhirat surga. Semuanya yang dicari itu ridho Allah. Yang kedua adalah istiqomah di dalam kebaikan. Kalau jenengan tak minta untuk hadis ya berapa lagi? Apa ini kebetulan itu begini mas. Ini ente dong, ngomong. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Jikalau Allah berkehendak kepada hamba manusia itu api, maka dikerjakan oleh Allah. Allah mempekerjakan, memperlakukan dia. Akhirnya sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Kok mempekerjakan itu maksudnya? Wakila, wakaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Bagaimana itu? Maksudnya apa itu? Katakan ya Rasulullah. Qala Rasul ay fakyu li'amalin shalihin ba'dal maut. Mereka manusia itu yufakih, diberikan taufik, diberikan kemampuan. Awal itu jika ini kemampuan li'amalin sholihin, untuk beramal soleh tak qoblal maut, sebelum kematian. Gak tahu berjamaah, gak tahu sholat, gak seminggu bencana beli mamai Allah. Jangan bergunung, jangan-jangan nak abu ayat gak oleh orang nikmati. Nah orang yang demikian itu jangan, ayo itu
Lo begitu. Orang yang istiqomah meskipun hanya usianya 1 minggu, 2 hari, 1 hari dalam kebaikan berarti dikehendaki oleh Allah baik. Dengan kata lain, kita ini tidak boleh menjustifikasi seseorang sebelum ada keputusan dari Allah itu elek, tapi seluruhnya kembali kepada Allah. Allah elek begitu menjelang kematiannya, subhanallah. Tambah tua sering ini lo tambah mulai terus tambah api. Akhirnya api teman sampai meninggal dalam keadaan beramal soleh, lebih-lebih meninggalnya dalam keadaan sujud dan beribadah kepada Allah. Lulu nomor belu stempel lebih kelembutan, lemah lembut. Idza aradallah bi ahli baitin adkhala alaihim ar-rifqa rafiq. Ketika Allah berkehendak dalam sebuah rumah tangga, di dalam kehidupan termasuk adalah komunitas yang terkecil, unit sosial yang terkecil berupa rumah tangga, ono suami kepada istri, maka suami menyayangi kepada istrinya, sayang betul. Istrinya hormat kepada suaminya, ngerti kedudukannya. Lo kok duwe anaknya lo bakti nang wong tua iki. Lo kok dia bapak sayang kepada anaknya, sayangnya anak kepada orang tua berupa kebaktiannya, tawadhu, sayangnya orang tua kepada anaknya, mentarbiyah dan mendidik, mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan adabul adab dan akhlakul karimah. Itulah rifqah, lemah lembut. Yang terakhir, itu ulang-ulangan itu kalau mahasiswa kehendak Allah kepada seseorang itu baik, maka distempel di dalam keningnya dia usibih, diberikan musibah sepintas tidak masuk akal. Dikei musibah kok. Rata-rata menungso menilai musibah itu elek. Tapi ternyata kadang-kadang Allah berikan musibah itu justru untuk menghilangkan musibah yang jauh lebih besar, atau bahkan dengan musibah itu untuk mengampuni dosanya, termasuk bagi yang jahat menghentikan kejahatannya, yang baik meningkatkan derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya mana? Mayuridillahu bihi khairan tusibnihu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dadi wong apik, maka Allah sering mengirimkan musibah kepadanya agar dia kembali kepada Allah, sekaligus menghentikan kejahatannya, sekaligus mengampuni dosanya, dan nanti di surga ditingkatkan derajat kelasnya surga, bukan kelas surga bawah, tapi justru surganya namanya surga bir. Masya Allah. Begitulah hadirin. Jadi tidak jadi ini seluruhnya tidak bisa lepas dari mindset kita, pola pikir kita. Jadi musibah itu jangan disikapi miring. Justru Allah berkehendak baik. Hari ini kita rubah mindset kita, pola pikir kita, bahwa di setiap kali kita diberikan musibah, contohnya apa ini? Yuk kami gak diterima pemerintah, itu musibah, mungkin Indonesia. Berarti Allah berkehendak baik. Ya Allah kehendak baiknya bagaimana? Barangkali nantinya akan ditetapkan terus dia berguna bagi dirinya. Atau ketika menjadi itu akhirnya gak kalah tentang wong tua, akhirnya budaya ini wong dari wong swasta atau di tempat yang lain, akhirnya ngerti nanggone wong tua, di saat orang tua sudah lanjut usia kan ngerti bapak anak kamu bisa jadi positif thinking. Jadi apapun yang Allah berikan musibah di sana pasti akan punya nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada loh orang itu ngincar nang juanda, terus gampangannya ngono lah, ngejar untuk dapat pas jamnya terbang nang Sulawesi. Tahu-tahu karena jalan macet
akhirnya apa itu Mas Mamo akhirnya kasih tahu umpan itu apa? Delay. Padahal ruginya akhirnya ratusan juta dia karena janji dengan orang. Ngamuk-ngamuk nih. Gusti Allah adil itu. Awak diri dari macet. Dijile ngomong lu. Dalane wong akeh Mas. Duduk dalane bibike sampean dhewe wis ngono kuwi bicarane. Yo macet. Nah kok ini ya aku gini gak iso janji karo wis ilang iki. Ratusan juta. Pada gak suwe oleh berita wong sing naik pesawat oleh pirang menit. Pesawat itu jeblok. Ngakhirin tek kabeh. Begitu krungu ngoten, alhamdulillah ya Allah. Coba kula wong menit derek ngoten. Yo gak oleh ratusan juta malah mlebu kubung. Bersyukur apa kalau ditunjukkan dapat musibah justru Allah mengangkat dirinya hidup dia. Tapi pun oleh 1 juta tapi mati daripada gak oleh tapi sih tetap urip. Kira-kira menang tuh gitu. Urip lah. Itu kalau majo. Aja pun aja. Oleh 1 juta tapi mati tapi gak oleh tapi urip. Karena mereka pun tidak aja. Wah, Pak pilihan ya. Pulang itu tidak tetap pulang Pak pilihan. Ya begitulah hadirin. Jadi kadang-kadang musibah itu sepintas itu memang nilainya negatif. Tapi pada hakikatnya adalah bagian dari kebaikan yang Allah berikan pada diri kita, apalagi kebaikan masa depan kita. Kita tidak tahu. Ada orang yang jahat diberikan musibah, jangan tepati lah. Karena boleh jadi caranya Allah untuk mengampuni dosanya, atau caranya Allah menghentikan kejahatannya. Bagi mereka yang baik ketika mendapatkan musibah, itulah caranya Allah meningkatkan kualitas kelasnya di dalam surga. Ingawak diri nutupi sholat sia gak mampu, tapi insya Allah karena diri sabar nalikoni mendapati musibah, dan itu bisa banyak menjalani Pak dengan posisi menjadi pegawai. Karena pegawai ojo berharap gajian itu ya direktur ya. Ono isinya dari Allah, alhamdulillah gajian sampai dan dicekap dan barokah, alhamdulillah. Sing penting bojo gak rewel, anak gak nuntut, adem bisa sok tak bisa ibadah. Terus awake kuat, ngoten lho baca. Jadi begitulah, jangan terlalu berharap lebih pada dunia. Tidak boleh mencintai sampai sedalam-dalamnya. Bagaimanapun dunia yang kita cintai pasti akan kita tinggalkan. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan apa hadirin? Aku Bun, Pak Muji ngomong tentang jadi caranya Allah untuk memberikan ujian kepada hambanya ya seperti itu hadirin. Tentang syukur itu ada kalimat lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Jadi ada hadis lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Apa itu maksudnya? Seseorang itu kalau tidak bisa berterima kasih terhadap sesuatu yang sedikit, maka sulit untuk bisa bersyukur ketika mendapatkan yang banyak. Titik aja saya syukur, apa mana nanti oke, saya syukur. Begitu juga ada ungkapan lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dipastikan dia tidak akan mau bersyukur kepada Allah. Nanggone menung saya syukur, Kayak salah terima kasih, ingin dikasih tok, ngasih gak pernah. Jadi terima tok, kasih gak pernah. Napa kan kok? Uji napa kan? Jadi wiritan itu terima, ngasih enggak, terima, nah iya. Kalau terima iya, ngasih enggak, terima tok. Kalau modelnya seperti itu, maka jangan harapkan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi ciri khasnya orang itu bisa syukur nang
Gusti Allah lewat pelajaran yang paling rendah, bersyukur kepada manusia. Jangan nanti bersyukur kepada istrinya. Jawab apa? Terima kasih. Ojo pun menai Pak. Dimasak disayang, kadang-kadang dikasih teh, kadang-kadang bubuk barang. Ya, untuk terima kasih. Dan terima kasih itu tidak cukup diendam diri. Pak Gun, tidak cukup hanya dibatin. Diungkapkan syukur itu ada tiga. Yashkuru bi qalbi, yashkuru bi lisani, wa yashkuru bi yadi. Yadi itu dengan perbuatan. Bil lisan dengan ucapan. Betul umur di sambil enak melaku deh. Ya. Coba kalau praktekkan. Ini banyak guyonan loh hadirin. Ini ucapan itu banyak guyonan loh hadirin. Tapi ketika nanti jenengan praktekkan maka akan terjadi suatu keadaan di luar kemampuannya sampai. Pasti akan terjadi. Ibu, satu, ibu bilang. Jadi bagaimana perubahannya? Jenengan bersyukur kepada anak, dipastikan nanti Allah akan turunkan gampang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa hadir. Coba segala kebenaran, seluruh kebaikan itu sumbernya dari orang tua. Orang tua egois, ujungnya ngomong kempro. Jangan mengklaim kebenaran itu berasal dari orang tua. Anak juga sumber kebenaran. Istri itu sumber kebenaran. Coba menjadi nanya saya begini. Saya tak menyarankan hubungan sukune pabrik rokok sukun. Oleh namanya teman. Iya. Ya. Akhirnya boleh sukun mana? Kemana? Baru kali sini. Apa sampean? Diawali seperti itu Pak. Jangan suka meremehkan. Bagaimanapun punya kedudukan yang sangat istimewa. Anil haram. Sayyidina Umar adalah Sayyidullah, Asyarullah, panglima perang. Dia menyebutkan Ba'idun anil haram, saya dengan istri saya itu akhirnya dijauhkan dari seluruh yang haram. Ketika saya bersahwat, kemudian syahwat bisa tersalur istri saya, akhirnya saya berterima kasih kepadanya. Itulah yang membuat saya istiqmah, menahan-nahan, tidak ikut larut, tapi wawasat itu ya runtuh alaiha, tidak mangsuli ketika dia kayak kuat gitu, tidak larut. Maksudnya kayak kuat jangan ngomongin wak mulai kuat kalau urusan kayak kuat itu berarti kita berarti wawasat itu sakit uskun menang. Sayyidina Umar itu menang lalu runtuh alaiha, tidak mangsuli, tidak jawabi. Kenapa seperti itu? Istighmal karena dia memikirkan dan menahan diri karena berapa banyak perbuatan dosa haram yang lebur gara-gara jasanya istrinya jauh dari keharaman karena kita punya birahi polanya ini nafsu ketika disalurkan kepada istrinya akhirnya tambah oleh ganjaran atau sama dosa dan itu jasanya istri. Tapi anehnya suami tidak pernah berterima kasih. Mulai hari ini Pak itu hari begitulah pokoknya mau tenang. Coba kalau itu dipraktekkan pasti ada perubahan dalam keadaan kita. Jangan kebalas tanggal siji nggak bawa duit dan kita kembali. Kalau ada perubahan itu coba kalau praktekkan seperti itu. Dilakukan ada istimewa itu caranya Allah berbuat baik kepada hambanya dengan cara Allah menanamkan pada dirinya al-rifqah. Bapak-bapak baca
alif ba belembut. Yang lemah lembut itu kalau bahasa aja itu mesra. Berarti mesra sama. Mesra itu ya mesra, begitu. Wah, romantis lah. Oh, coba kita tulus, apalagi sama istri itu kayak anak. Jadi mainan, udah serius. Kebetulan di sana di bojone ojo tanggane serius romek terus kuwi. Kalau dia kalah dhuwure diewani misore, ngoten lho hadirin. Artinya wong wedok niku memang tutuke loro. Tutuke loro. Jadi selalu menang. Karenanya saya bilang Umar istiqomah mampu menahankan dirinya karena justru jasanya istrinya dijauhkan dari seluruh perbuatan haram. Saelele bojo sing akeh api maka kita jangan sampai memikirkan LLI, tapi yang kita ganggu, yang kita unggulkan adalah kebaikan. Pun barangkali mau hadirin, jadi kayis. Jadi kayis itu cerdas. Rasyid itu adalah tanda-tanda untuk mendapatkan rasyid, petunjuknya Allah. Rasyidin itu petunjuk Allah. Dibukanya pintu-pintu mukasyafah itu rasyid. Jadi rasyid itu tanda-tanda untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, mauna, taufiknya Allah melalui ar-rasyidin. Tapi kalau kayis itu adalah mereka yang cerdas dalam mensikapi kehidupan. Contohnya, pasti hidup ini tidak abadi, pasti kita akan menuju mati. Maka orang yang kayis itu mempersiapkan diri, itu kayis. Akyas dzikran lil maut wa istidadallah. Siapa ya Rasulullah? Orang yang kayis, yang cerdas itu. Sahabat bertanya, sinten niku? Apakah orang yang ilmunya banyak, sekolah suwe gelari bahwa bukan? Kayis itu adalah orang yang banyak memperbanyak ingatnya kepada kematian dan mempersiapkan diri demi kematian. Itu namanya cepat itu cawis. Akyas ya, akyas pakai kaf. Al-akyas adalah saruhum dzikran lil maut, dzikran lil maut wa istidadallah, begitu hadisnya. Jadi kayis itu adalah orang yang banyak menyebut-nyebut ingat kepada kematian dan banyak mempersiapkan diri demi kematiannya, demi sanggup bekalnya ketika nanti di alam barzakh dan sampai di akhirat. Sampeyan kok cerdas, punya kayis pada teman ya? Iya Pak Bojo, dari mana sampeyan kalimat kayis itu? Akyas ya, akyas. Man akyasunas, siapa manusia yang paling cerdas kata Rasulullah? Banyak orang yang menyebutkan orang yang bergelar, orang yang sekolahnya tinggi, orang yang sekolahnya lama, banyak buku catatannya, literaturnya banyak. Tidak. Al-akyas akbaruhum dzikran bil maut. Rasulullah adalah jawamil kalim. Rasulullah tulisannya pendek tapi punya kedalaman dan kandungan yang luar biasa. Ila yaumil qiyamah. Ucapan Rasul itu adalah jawamil kalim. Ucapannya singkat, padat tapi dalam. Kadaluarsanya sampai ila yaumil qiyamah. Bahkan sampai alam akhirat. Itu adalah jawamil kalimnya Rasulullah. Siapa yang Rasulullah yang cerdas? Adalah saruhum, mereka yang paling banyak. Apanya yang banyak? Apa duitnya? Tidak. Dzikran, ingatnya kepada kematian. Bukan hanya ingat kepada kematian, tapi wa istidadallah, dan persiapannya, lebih banyak persiapannya. Mereka itulah yang dahabu bisa lebih dunia wa karamatil akhirah. Mereka yang dunianya berbahagia, kuburannya bercahaya, akhiratnya surga. Karena wis dipersiapkan. Cari Abu Bakar, man bakal kubur bila zatin. Siapa yang masuk kuburan tanpa persiapan sama dengan mengarungi samudra kan numpak perahu.
Kalau tidak naik kapal, pasti dipastikan akan tenggelam. Pun barangkali demikian hadirin, shadaqallahul adzim, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum